Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hakikat pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Dea Putri Hairunisa, Hardiani Indah Muflihah, Muhammad Dwi. Pengertian dasar pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dalam bahasa Inggris adalah integrated teaching and learning atau integrated curriculum approach. Pembelajaran terpadu digagasi oleh John Dewey. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini itu adalah memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra pelajaran maupun antar mata pelajaran. Karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik. Dalam hal ini, Sukayati menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu. Di antaranya, yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dikatakan berpusat pada peserta didik karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antara skemata yang dimiliki peserta didik, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajarinya dan memungkinkan peserta didik akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami secara langsung. Yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada minat semata. Pada pembelajaran terpadu, dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses evaluasi. Yang terakhir, syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi yang akan membuat peserta didik lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada.
Sementara itu, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah holistik, suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, bermakna, rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari, sehingga akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional. Peserta didik mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya. Melalui kegiatan belajar secara langsung, peserta didik memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekadar pemberitahuan dari guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Yang terakhir ada aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Nah, di sini ada model-model pembelajaran terpadu. Di sini ada 10 model pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama itu ada fragment. Model fragment ini merupakan model yang dilaksanakan secara terpisah yang terfokuskan pada satu disiplin mata pelajaran. Contohnya seperti mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa, dan lainnya yang diajarkan secara terpisah atau masing-masing. Yang kedua ini ada model terhubung connect. Model terhubung ini dilakukannya secara sengaja untuk menghubungkan satu topik dengan topik lainnya dalam satu bidang studi. Jadi contohnya itu seperti menghubungkan satu konsep dengan konsep menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ini ada model nested. Model nested ini merupakan model yang kaya dengan rancangan kemampuan si guru. Nah, yang selanjutnya itu ada model Squared. Model Squared ini di mana guru mengajarkan mata pelajaran tersebut dan guru pun dapat menyusun kembali topik dari mata pelajaran tersebut dan dimasukkannya topik mata pelajaran lainnya dan sesuai dengan urutan pengajarannya. Tentu topik-topik itu bersifat sama relevan. Jadi intinya tuh model Squared ini merupakan perpaduan antara satu mata pelajaran membawa serta mata pelajaran lainnya. Yang kelima ini ada model short. Model short ini adalah model pembelajaran di mana pengembangan disiplin ilmunya memanyungi kurikulum silang. Contohnya matematika dan IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, contoh keduanya itu ada kesastraan dan sejarah digabungkan pada label kemanusiaan, seni, musik, menari, dan drama. Itu yang di bawah payung kesenian yang pokoknya terdapat teknologi, komputer, dan industri rumah tangga sebagai kesenian yang dipraktikkan. Jadi model short ini merupakan model pengembangan disiplin
yang berhubungan dengan kurikulum silang, di bawah kurikulum silang. Jadi contohnya seperti matematika dan IPA itu disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam ini ada model Webert. Model Webert ini merupakan model pendekatan menggunakan pendekatan tematik. Jadi model Webert ini merupakan pengembangannya dimulai dengan menentukan tema. Jadi contohnya itu seperti kita menentukan temanya menggunakan tema transportasi. Dari tema itu setelah tema itu ditetapkan dengan cara negosiasi antara guru dengan siswa, bisa juga dengan diskusi sesama guru, maka dari situlah tema itu disepakati, kemudian dikembangkan sub-sub temanya dan diperhatikan kaitan dengan bidang-bidang studi lain. Dari sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Jadi model Webert ini merupakan pendekatan tematik, menggunakan pendekatan tematik. Jadi pendekatan ini mengembangkannya dimulai dengan menentukan tema. Setelah ditetapkan tema tersebut, maka dinegosiasilah antara guru dengan siswa dan juga bisa juga sesama guru. Setelah disepakati, barulah dikembangkannya subtema. Subtema itu yang bertujuan untuk mengembangkan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Yang ketujuh itu ada model third. Model third ini merupakan model seperti melihat teropong, di mana titik pandang fokus dapat dimulai dari jarak terdekat dengan mata sampai titik terjauh dari mata. Jadi model third ini merupakan model pendekatan yang menggunakan titik fokus. Jadi titik fokusnya seorang anak, dari yang terdekat sampai yang terjauh. Yang 8 ini ada model integrate. Model integrate ini menggunakan pendekatan antar bidang studi. Jadi model ini diusahakan dengan menggabungkan bidang studi dengan cara ditetapkannya prioritas kurikuler dan menentukannya keterampilan, konsep, prinsip, dan sikap saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Jadi model integrate ini merupakan pendekatan antar bidang studi. Jadi cara menggabungkannya dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan keterampilan, konsep, disiplin, sikap saling tumpang tindih dan beberapa bidang studi. Jadi model ini ya pendekatannya menggunakan antar studi, bidang studi itu. Yang ke-9 ini ada model immersed. Immersed ini dimaksudkan dengan menyaring dari seluruh isi kurikulum dengan menggunakan cara pandang tertentu. Contohnya itu jika seseorang memadukan semua data dari berbagai disiplin ilmu mata pelajaran, kemudian ditampilkannya melalui sesuatu yang diamati dalam suatu ide. Jadi model immersed ini model yang menggunakan caranya penyaringan dari isi kurikulum yang memadukan semua data dari berbagai mata pelajaran, ditampilkannya melalui sesuatu yang diamati dalam suatu ide. Jadi posisinya itu menyaring, yang menggunakan penyaringan dari isi kurikulum dari berbagai
ada model network. Nah, model network ini merupakan model pembelajaran terpadu yang berhubungan dari sumber luar sebagai masukan dan semuanya meningkatkan yang baru dan meluaskan ide-ide atau pengembangannya ide-ide. Misalnya, contohnya seperti seorang arsitek mengadaptasikan teknologi untuk mendesain network dengan teknik program dan meluaskan pengetahuan dasar seperti yang telah mengerjakan secara tradisional dengan pendesain bagian dalam ruangan. Jadi model network ini berhubungan dari sumber luar sebagai masukan dan kemudian meningkatkannya dengan cara yang terbaru dan meluaskan ide-ide dengan cara meluaskan ide atau mengembangkan ide tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Di sini ada 4 prinsipnya. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang ketiga, prinsip reaksi. Yang keempat, prinsip evaluasi. Kita akan menjabarkannya ada satu persatu. Yang pertama itu prinsip penggalian tema. Terdapat 7 di dalamnya. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memajukan banyak bidang studi. Yang kedua, tema harus bermakna. Tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, prinsip yang kedua, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Di dalamnya ada 3. Yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang dituntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu akomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Nah, prinsip yang ketiga itu ada evaluasi. Di dalamnya ada 2. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi pemerolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Yang keempat itu proses reaksi. Di dalamnya ada 2. Yang pertama itu dampak pengiring, nuturan efek yang penting bagi perilaku secara sadar. Yang kedua, belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan dalam sumber lain disebutkan bahwa prinsip pembelajaran terpadu adalah yang pertama, dirancang ke dalam tema sesuai dengan rancangan pembelajaran. Yang kedua, bertujuan mengaktualisasikan potensi multiple
intelligence menjadi berbagai bentuk kemampuan sesuai tahap perkembangannya. Yang ketiga, menganut paradigma bermain sambil belajar serasa bermain, sehingga harus memperhatikan kriteria anak usia dini. Yang keempat, itu metode pembelajaran ditekankan pada pemberian kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi, inquiry, penemuan, kerja kelompok, mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan pembelajaran terpadu. Dalam praktik, setiap tema yang disajikan akan memerlukan durasi kurang lebih 3-6 pekan, tergantung dari materi yang ada dalam setiap catur bulan dan keterpaduan dari tema. Contohnya, gambaran sebuah kelas yang sedang melakukan pembelajaran dengan tema pasar. Untuk melaksanakan tema pembelajaran tersebut, setiap anak bekerja dalam kelompok. Masing-masing kelompok menentukan sendiri apa jualan yang mereka gelar dan berapa kira-kira untung yang akan mereka ambil dari dagangannya. Mereka menyiapkan sendiri dari setiap pelajaran dengan arahan. Selanjutnya, pentingnya pembelajaran terpadu diterapkan di tingkat sekolah dasar. Dalam praktik pembelajaran di kelas, hendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. Penggunaan pendekatan DAP ini mengacu pada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu A. Asas kedekatan, B. Asas faktual, C. Asas holistik dan integratif, dan D. Asas kebermaknaan. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta didik, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Yang terakhir, menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Yang terakhir, ada kekurangan pembelajaran terpadu. 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kurikulum masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang ada. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga, belum semua guru memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh.